orang yang mau i'tikaf, saya mau i'tikaf harus di masjid ente. Apakah harus masjid yang ada Jumatannya apa enggak? Enggak wajib. Ente mau masjid apa aja boleh. Mau yang ada Jumatan atau masjid yang tidak ada Jumat di situ. Tapi dengan catatan, ente i'tikaf mau berapa hari? Oh, saya mau i'tikaf 2 hari. Kamis sama Jumat. Ya, itu duduk di masjid yang ada jamaknya. Biar ente sholat Jumatnya enggak keluar. Kalau enggak putus dong i'tikafnya ente. Ya. Ini bersangkut paut dengan orang yang bernazar ya. Kalau ada orang mengatakan saya bernazar untuk i'tikaf 3 hari di masjid. Boleh milih masjid apa aja boleh dipilih. Walaupun dia nentuin, nanti kita akan bahas itu. Bilang, saya beriktikaf, saya nazar untuk i'tikaf di Masjid Ba'alawi di Tarim. Bernazar seperti itu. Untuk i'tikaf di Masjid Ba'alawi. Terus boleh enggak dia i'tikaf di mana? Di mana aja. Masjid apa aja boleh. Karena semua masjid setara. Satu. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Makkah, atau Masjidil Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau dia berniatan untuk di Masjidil Haram Makkah, maka nggak bisa digantikan dengan yang lain, harus ke Makkah. Kalau dia berniat atau bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi, maka bisa di Masjid Nabawi atau di Masjid Makkah. Karena dia levelnya lebih tinggi. Pahalanya lebih tinggi, makanya boleh. Kalau dia di Masjid Aqsa boleh nggak? Nggak boleh. Dia niatnya beriktikaf di Masjid Nabawi, nazar, lalu dia mau gantikannya dengan di Masjidil Aqsa, nggak bisa. Nah, kalau dia berniatan untuk di Masjidil Aqsa, maka boleh di Masjid Nabawi atau Masjid Makkah. Tidak boleh di masjid-masjid yang lain secara umum. Begitu. Dan kalau dia berniatan misalnya 1 pekan atau 1 minggu dia mau i'tikaf di masjid. Berarti ini wajib ente di masjid yang ada jamaknya, yang ada Jumatannya. Kalau enggak nanti ente putus i'tikafnya. Baik, kata beliau wa niyatul i'tikaf, dan wajib artinya dalam syaratnya juga adalah niyatul i'tikaf, berniat untuk i'tikaf. Loh, kalau masuk enggak niat i'tikaf enggak dapat pahala i'tikaf. Ya, niat. Apa ngomongnya? Bilang nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Saya berniat i'tikaf di masjid ini. Wa tajibun niyatu in nadzaral i'tikaf. Nah, apakah wajib niat? Jawabannya tidak wajib kecuali kalau dia pernah bernazar. Saya bernazar mau i'tikaf di masjid, berapapun waktunya. Maksudnya beriktikaf pokoknya. Dia bilang gitu, saya bernazar untuk i'tikaf. Ya udah, dia masuk masjid, dia harus niat. Dia mengatakan, ya kalau nggak niat ya nggak kebayar nazarnya, belum kebayar. Tapi kalau dia masuk lalu dia bilang, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid al-mandhurah, yang sudah saya nazarkan. Nawaitul i'tikaf al-mandhur, bisa juga nawaitul i'tikaf al-mandhur fi hadzal masjid, di masjid ini. Ya, saya berniat i'tikaf yang sudah saya nazarkan. Dan amalan sebagian ulama, mereka istahsanu, menganggap baik kalau seandainya orang bernazar i'tikaf, tapi jangan sering nazar dulu. Jadi mau nazarnya itu pas mau masuk. Biar apa? Takutnya kau nazar-nazar akhirnya nggak datang ke masjid, mungkin nggak sempat datang ke masjid. Jadi kapan nazarnya? Pas udah nyampe di masjid bilang nazartul i'tikaf fi hadzal masjid. Terus langsung dia bilang nawaitul i'tikaf al-mandhur, yang saya niat i'tikaf yang saya nazarkan. Udah duduk. Ya. Dan jangan nentuin waktu. Kalau nentuin waktu akhirnya nggak boleh keluar kecuali waktunya udah selesai. 1 hari duduk ente sehari. Ya, kecuali ada keluar untuk hajat aja boleh. Tapi kalau enggak akhirnya putus i'tikaf. Lalu beliau mengatakan fa in ayyana fi nadrihi, fa in apabila ayyana dia menentukan fi nadrihi dalam nazarnya masjidan, suatu masjid, falahu maka boleh baginya an ya'takifa, dia beriktikaf fi ayyi masjidin, di semua masjid, dalam apapun masjidnya, illa kecuali al-masajid ats-tsalatsah, kecuali masjid-masjid yang 3.
fayujzi fihi al-fadil 'anil mafdhul. Fayujzi, maka bisa menggantikan atau bisa digunakan fihi, dalam niat itu pada 3 masjid tersebut, al-fadil, yang lebih mulia, 'anil mafdhul, dari yang lebih di bawahnya. Jadi yang lebih tinggi derajatnya bisa menggantikan yang lebih rendah yang tadi kita sebutkan. Wala yushtarat, udah ini, wala yushtaratu fihi siyam, dan tidak disyaratkan dalam i'tikaf itu dalam keadaan berpuasa. Nah, harus ente i'tikaf nggak bisa harus dalam keadaan puasa, enggak. Ente bebas. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Adapun mazhab yang lain ada yang mensyaratkan tuh, endak catatan kaki apa? Nomor 2, wa yushtaratu shaum fil i'tikaf indal imamain Abu Hanifah wa Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik gak ada i'tikaf kecuali orangnya harus puasa. Orangnya lagi puasa terus dia niat i'tikaf, boleh, sah. Ya begitu. Jadi walaupun afdalnya dalam keadaan puasa, tapi kalau enggak apa-apa juga. Mazhab Syafi'i paling gampang dalam i'tikaf. Lalu beliau mengatakan wa afdalul masajid 'ala tertib, dan paling afdalnya masjid secara tertib, secara urut, Al-Masjidul Haram. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, masjid yang ada di kota Mekah, Masjidil Haram. Kemudian Al-Masjidin Nabawi, thumma Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. Thumma Al-Masjid Al-Aqsa, kemudian Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Wa dalla li hadza, dan dalil akan ucapan ini, ma akhrajahu al-Bazzar, yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar, wa hassana isnadahu min hadits Abi Darda marfu'an. Qala Nabi SAW, as-salatu fil masjid al-haram, salat di masjid al-haram, yaitu yang ada di Mekah, bimi'ati alfi salah, setara dengan 100.000 salat. Jadi orang salat 2 rakaat di Masjid Haram Mekah itu setara dengan 200, itu kan 100.000, 2 rakaat berarti 200.000 daripada tempat lain. Banyak banget. 200.000 ini bukan 10 lagi nih, 100.000 lipatannya. Wassalatu fi masjidi, adapun salat di masjidku, kata Nabi, Masjidil Nabawi, bi alfi salah, setara dengan 1.000 salat. Tadi 100.000, ini 1.000. Wassalatu fi Baitil Maqdis bi 500 salah. Salat di Baitul Maqdis setara dengan 500 salat. Dari situ ulama mengatakan kalau niat i'tikaf ya dia harus ini namanya urutannya, karena levelnya beda. Adapun masjid yang lain semua sama, ya boleh. Ya. Lalu beliau mengatakan di sini mubtilatul i'tikaf, hal yang membatalkan i'tikaf. Maksudnya batal i'tikaf gimana? Kalau dia nggak nazar berarti udah nggak dihitung i'tikaf lagi di sekarang. Kalau dia nazar, putus nazarnya. Misalkan dia nazar i'tikaf 2 hari, dalam waktu 1 hari dia ngerjain sesuatu ini, batal i'tikaf. Harus ngulang lagi. Ya, harus ngulang lagi dari awal yang dia nazarkan. Kalau yang pertama adalah al-jima', yaitu berhubungan badan. Ya, kalau di masjid udah jelas nggak mungkin. Nah, di luar dia pulang dia berhubungan, batal i'tikafnya. Oh, tapi kalau dia pulang untuk makan doang, mau makan, mau minum, mau kamar mandi, balik lagi ke masjid, boleh nggak? Boleh. Jadi itu nggak memutuskan i'tikaf tuh, nggak batalin i'tikafnya dia. Dia i'tikaf, terus habis itu lapar nih, waduh, makan mau sarapan, masuk ke rumah, ambil makan, balik lagi, langsung. Boleh, lanjut i'tikaf. Ya, atau mau kamar mandi, setengah jam di kamar mandi, lama, buang air, gimana? Putus i'tikafnya? Enggak, lanjut. Kenapa? Karena ada hajat. Ya terus dia gimana dong mau buang air? Masa di masjid? Kan nggak mungkin. Nah itu makanya itu boleh. Baik. Wal mubasyaratu idza anzala
Dan begitu juga kalau dia bersentuhan kulit, kalau dia keluar mani, anzala, kalau keluar. Liqauli ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian bersentuhan dengan mereka, yaitu berhubungan badan, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Itu satu. Yang kedua, wabis sukri, begitu juga mabuk, wal junun, dan gila, wal ighma, pingsan, tapi dengan catatan idza ta'adda bi ahadihim, kalau disengaja dengan salah satunya. Ya, kalau sengaja minum minuman keras, batal i'tikafnya, putus kalau seandainya yang bernazar.